Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, yaitu dari PT Santosa Adhikari, izin mempresentasikan mengenai inovasi blender 3-in-1. Izin memperkenalkan diri, saya Meris Radianti dan rekan-rekan saya yang terdiri dari Cucu Didi Novitasari, Tati Kamal, dan juga Andi Fatimah Azhara. Selanjutnya, yang pertama akan dijelaskan oleh Tati. Silakan. Untuk yang pertama yaitu pendahuluan. Ini salah satu ide dan gagasan yang dibuat oleh PT Santosa Adhikari yaitu blender ini. Blender ini memiliki 3 fungsi dalam satu, yaitu dapat menghaluskan buah-buahan, dapat dijadikan tumbler, dan dapat dijadikan sebagai power bank. Hal ini sebagai inovasi dari produk tumbler itu sendiri. Tumbler memiliki fungsi utama yaitu sebagai tempat minuman yang dapat dibawa dengan fleksibel. Adapun tujuan dari inovasi ini yaitu untuk mencapai kepuasan pelanggan dengan cara menciptakan inovasi blender 3-in-1 sesuai dengan perkembangan teknologi. Produk inovasi yang berkualitas menjadi perusahaan yang unggul dan terpercaya serta dapat bersaing pada skala nasional maupun internasional, dan juga untuk meningkatkan produktivitas, ketangkasan, dan kualitas kerja SDM dengan adanya pemulihan dan pengembangan potensi. Adapun visi dan misi dari perusahaan yaitu visinya menjadi perusahaan yang unggul dan terpercaya di bidang manufaktur yang memproduksi blender 3-in-1 untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang dapat bersaing baik skala nasional maupun internasional. Adapun misinya yang pertama yaitu mengembangkan inovasi blender 3-in-1 dilengkapi dengan teknologi sesuai dengan perkembangan zaman pada saat ini. Yang kedua, memberikan produk berkualitas dan juga yang bermanfaat demi memastikan kepuasan pelanggan, serta membina hubungan baik dengan mitra berkelanjutan. Yang terakhir, yaitu meningkatkan produktivitas, ketangkasan, dan kualitas kerja sumber daya manusianya lewat pelatihan dan pengembangan kompetensi. Selanjutnya ada struktur organisasi. Yang pertama itu ada direktur utama yang bertugas untuk mengkoordinasi manajer-manajer dan staf, merencanakan, mengawasi, dan juga menganalisis tugas dari karyawan dan kepala bagian yaitu manajer dan berkoordinasi langsung dengan general manager. Lalu yang kedua ada sekretaris, di mana tugasnya itu untuk memfilter informasi dan sebagai sumber informasi bagi pimpinan dan menjalankan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya. Selanjutnya ada general manager, yaitu menjadi motivator bagi karyawannya dan juga merencanakan atau melaksanakan, mengkoordinasi dan juga mengawasi semua aktivitas bisnis di dalam perusahaan. Selanjutnya ada manajer research and development, yaitu tugasnya bertanggung jawab dalam penelitian dan pengembangan produk yang dilakukan pada saat berinovasi dalam menciptakan produk baru. Ya, selanjutnya ada divisi HRD, yaitu untuk mengembangkan dan mengurus perencanaan sumber daya manusia dan berbagai macam prosedur yang berkaitan dengan staf di dalam perusahaan. Selanjutnya ada manajer marketing, di mana tugasnya itu bertanggung jawab atas seluruh kerja, kebijakan, dan prosedur manajemen pemasaran. Bertanggung jawab atas pengembangan sistem dan mekanisme manajemen pemasaran, penjualan, dan promosi secara umum. Selanjutnya ada di bawahnya itu ada divisi promosi. Nah, di mana divisi promosi ini tuh tugasnya untuk memperkenalkan perusahaan kepada konsumen melalui produk yang dibuat oleh perusahaan dan juga menjalin hubungan dengan baik dengan pelanggan dan juga masyarakat serta menjembatani antara perusahaan dengan lingkungan eksternal. Selanjutnya yaitu ada divisi penjualan, di mana tugasnya itu untuk mengidentifikasi target pasar, melakukan pemetaan penjualan, dan juga membuka peluang pasar baru. Selanjutnya yaitu ada manajer production, di mana tugasnya itu untuk melakukan perencanaan dan pengorganisasian jadwal produksi, dan juga menentukan standar kontrol kualitas produk. Di bawah manajer produksi itu ada divisi quality control, di mana tugasnya itu untuk menganalisa kegagalan produk dan melakukan pengambilan keputusan untuk meluluskan dan menolak produk yang telah dibuat, dan juga mengevaluasi dan menetapkan stabilitas produk dan menetapkan sesuai standar. Selanjutnya ada divisi warehouse, yaitu
tugasnya itu untuk mendata produk untuk dibuat laporan, merapikan dan menata produk, dan juga memastikan produk yang akan dikirim. Selanjutnya ada divisi PPIC, yaitu bertugas untuk melakukan perencanaan dan juga membuat rencana produksi, menyusun dan menetapkan urutan produksinya, dan juga input material, alat dan mesin, serta pekerja. Selanjutnya yaitu ada manajer finansial, di mana manajer finansial ini tuh bertugas untuk merencanakan dan menamakan beberapa aspek dalam perusahaan keuangan, bertugas mengambil keputusan penting investasi dan berbagai pembiayaan serta semua hal yang terkait dengan keputusan tersebut. Lalu di bawahnya itu ada divisi akuntansi, di mana divisi akuntansi itu bertugas untuk membuat laporan keuangan secara periodik menggunakan software accurate dan juga menangani laporan kas, stok dan juga lain-lain. Yang terakhir yaitu yang kedua yaitu ada divisi anggaran, di mana divisi anggaran ini bertugas untuk melakukan pengawasan dan pengendalian tentang proses pembelian material atau barang yang berhubungan dengan kebutuhan produksi dan juga non-produksi yang telah ditentukan di dalam rencana anggaran. Yang terakhir yaitu ada divisi pembendaharaan, di mana tugasnya itu untuk pengumpulan, pengolahan, dan analisa data di bidang bisnis perencanaan keuangan dan juga menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis perencanaan keuangan. Baik, untuk selanjutnya itu akan dijelaskan oleh saya sendiri mengenai aspek pasar, aspek teknis, dan juga SDM. Pertama itu aspek pasar, ada segmentasi pasar. Segmentasi pasar produk blender ini untuk kalangan manapun. Kemudian kami segmentasikan untuk usia 13-45 tahun dengan gender laki-laki dan perempuan. Kemudian untuk target pasarnya yaitu konsumen yang sering bepergian atau traveling, kemudian untuk para perantau yang tinggal di kosan atau para mahasiswa. Kemudian untuk posisi pasarnya ini, produk blender ini berada pada fase decline. Oleh karena itu, produk blender ini dirancang dengan ditambahkannya inovasi. Kemudian ada strategi 4P yaitu price, place, dan juga promotion, dan yang terakhir yaitu produk. Kemudian untuk aspek teknisnya, perusahaan ini berlokasi di Perumahan Purimas 25, nomor 9 RT 5 RW 5, Desa Putra, Kecamatan Tulung Agung, Kabupaten Tulung Agung. Lokasinya ini cukup mudah karena berada di kawasan industri, sehingga mudah untuk pasokan bahan baku dan juga dekat dengan masyarakat. Kemudian untuk analisis kompetensi SDM, ada beberapa spesifikasi kompetensi SDM. Yang pertama itu ada direktur utama, seperti tegas, berwibawa, adil, dan bijaksana, dan mampu untuk mengambil keputusan. Kemudian ada administrasi dan keuangan, yang menguasai komputer seperti Microsoft Office dan juga internet. Kemudian dapat mengelola arus masuk dan keluar uang dan lain sebagainya. Kemudian ada pemasaran dengan spesifikasi kreatif dalam menerapkan strategi pemasaran. Kemudian mampu menarik minat pelanggan. Yang terakhir ada produksi, yaitu memiliki keterampilan terus mampu bekerja di bawah tekanan dan juga lainnya. Di sini ada analisis pengembangan SDM. Untuk meningkatkan mutu dan pelayanan, maka rencana pengembangan SDM ini ditetapkan yaitu menambah jumlah staf jika kekurangan di setiap divisinya, kemudian melakukan pelatihan agar terampil dalam bekerja. Untuk selanjutnya, bab 3 akan dijelaskan oleh Anita Mu'ayyid. Selanjutnya ada aspek legalitas dan lingkungan, di mana izin usaha industri ini merupakan suatu izin yang diwajibkan bagi para pelaku usaha industri. Berdasarkan pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan perusahaan berbasis resiko, usaha bisnis industri terdiri atas usaha mengolah bahan baku sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, dan usaha menyediakan jasa industri.
Kemudian karena PT Santosa Adhikari ini merupakan industri menengah, di mana itu udah dijelasin di Menteri Perindustrian nomor 64 tahun 2016 tentang besaran jumlah tenaga kerja dan nilai investasi untuk klasifikasi usaha industri, bahwa industri kelas menengah mempunyai tenaga kerja paling banyak 19 orang dan nilai investasi paling sedikit 1 miliar atau tenaga kerja paling sedikit 20 orang dengan nilai investasi. Kemudian lokasi PT Santosa Adhikari ini bukan merupakan kawasan industri, di mana namun PT Santosa Adhikari ini telah memenuhi legalitas yang sesuai dengan pasal 65 ayat 2, yaitu berlokasi di daerah kabupaten kota atau kota yang belum memiliki kawasan industri atau telah memiliki kawasan industri tetapi seluruh coupling industri dalam kawasan industrinya telah habis. Berlokasi di zona industri dalam kawasan ekonomi khusus, termasuk kualifikasi industri kecil dan industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas. Kemudian industri yang menggunakan bahan baku khusus dan atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus. Selain itu, PT Santosa Adhikari ini telah memenuhi aspek lingkungan yang dimana diperhatikan pengelolaan energinya, pengurangan emisi gas rumah kaca, pengelolaan air, pengelolaan limbah, konservasi lingkungan, kepatuhan terhadap yang akan dijelaskan oleh Cucu. Baik, selanjutnya pada bab 4 yaitu mengenai aspek finansial yang berada di PT Santosa Adhikari. Nah, untuk yang pertama itu ada neraca. Neraca di sini mengenai aktiva lancar, aktiva tetap, hutang jangka pendek, hutang jangka panjang, dan sehingga di antara aktiva dan pasiva ini harus balance ya. Di sini untuk total aktiva keseluruhan yaitu untuk aktiva dan pasifanya itu 311.150.000.000 rupiah. Nah, untuk selanjutnya itu ada tabel laba rugi. Nah, untuk tabel laba rugi di sini yaitu mengenai uraian investasi atau pendapatan selama 5 tahun ke depan yang dimulai karena PT Santosa Adhikari dimulai dari 2022 untuk laba rugi ini yaitu sampai dengan 2026. Bisa dilihat untuk penjualannya itu dari 600 juta sampai nantinya 878.460.000 rupiah. Nah, untuk bisa dilihat di sini ada COGS, gross income, dan biaya komersial, EBIT, interest payment, EBT, pajak penghasilan, dan EAT-nya. Selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya di sini tadi ada rekapan penjualan per tahunnya selama 5 tahun bisa dilihat di tabel. Dan untuk tabel arus kas sendiri itu terdiri dari 2 uraian yaitu sumber dana dan penggunaan dana. Untuk sumber dana dan penggunaan dana juga ini untuk arus kasnya terdiri dari 5 tahun ke depan. Selanjutnya. Nah, untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis investasi usaha di PT Santosa Adhikari yang bergerak di bidang pembuatan blender 3-in-1 yang dengan fungsi untuk menghaluskan buah-buahan, dapat dijadikan sebagai tumbler dan dapat dijadikan sebagai power bank. Nah, untuk membuat suatu inovasi untuk kemajuan perusahaan, diharapkan konsumen tersebut dapat merasa puas atau atas hadirnya produk tersebut. Nah, untuk aspek-aspek yang telah dijelaskan tadi, merupakan investasi usaha untuk kemajuan PT Santosa Adhikari. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, mungkin dari kelompok 3 dari PT Santosa Adhikari cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.